Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, di saat ribuan teman-teman yang lain ingin membicarakan mengenai euforia yang memang sebetulnya ini menjadi pro dan kontra gitu ya. Kemarin ngomongin konvoy, ngomongin pawai, ngomongin juara dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata benar teman-teman, Boyan Hodak hari ini ketika mendampingi tim dalam official training resmi gitu ya, karena besok akan menghadapi Persijap Jepara. Di sesi konferensi pers ini marah-marah gitu ya, naik pitam teman-teman. Boyan Hodak marahnya ke siapa? Jelas langsung ke Kang Aditya. Jadi manajemen Persib Bandung ini kena semprot oleh Boyan Hodak, yang mana dibilangnya, saya nggak peduli katanya, semua omong kosong yang dibilang Aditya kemarin, katanya itu omong kosong mengenai perayaan juara, konvoy, lalu juga trofi, angkat piala dan lain sebagainya. Ini memang tidak benar dan itu omong kosong katanya. Kita belum menang, kita belum juara, justru ini bisa mengganggu konsentrasi tim Persib Bandung katanya. Jadi kan kemarin juga Igor Tolik apa ya, soft spoken atau istilah bahasa genjetnya mah gitu ya. Kalau bahasa sederhananya mah apa, kalau Igor Tolik tuh tidak meledak-ledak gitu ya. Tipe pelatih yang memang kalem gitu ya, diajak ngobrol juga rada malu-malu gitu ya. Ya kemarin kan Igor Tolik mengatakan bahwa ya kita tidak membicarakan sama sekali katanya mengenai Persib juara atau perayaan gitu ya. Jadi yang pasti ya pemain Persib Bandung harus bermain 100%. Nah, tiba-tiba gitu, begitu Kurunyung datang bosnya atau ya Coach Boyan Hodak gitu ya. Kurunyung tadi malam, pagi ini langsung memimpin official training dan langsung menyampaikan pendapatnya bebeledagan teman-teman gitu ya. Jadi Boyan Hodak mengatakan tidak benar ini mengatakan perayaan konvoy pawai itu tidak benar katanya. Tidak ada sebelum kita bermain besok menghadapi Persijap Jepara. Jadi menurut Boyan Hodak, kalian tidak tahu seberapa bahaya katanya Persijap Jepara ini. Dia di musim ini adalah salah satu tim yang mengalahkan kita katanya. Jadi di putaran pertama memang kita kalah gitu ya dari Persijap Jepara. Dan juga jangan lupa kata Boyan Hodak, untuk Persijap Jepara ini lebih bagus daripada Borneo FC. Jadi ya banyak yang tidak menyadari hal itu. Kita bisa saja kepleset besok teman-teman, walaupun hanya membutuhkan 1 poin saja, tapi 1 poin juga tetap poin gitu ya. Jadi ya harus dilalui kurang lebih 90 menit dulu baru bisa kita ketahui hasilnya bagaimana. Jadi ya saya tidak mau berpikir mengenai juara, saya tidak mau berpikir mengenai pawai, perayaan, konvoy dan lain sebagainya. Jadi itu adalah omong kosong. Jangan terlalu meninabobokan Persib Bandung katanya gitu ya. Jadi saat ini pemain sudah ditekankan bahwa ini final terakhir, bahwa selama 1 musim kita bekerja keras untuk meraih hasil yang bagus katanya, yang maksimal, maka besoklah puncaknya. Jadi ya apa yang difikirkan oleh tim pelatih, tim official pemain ini justru memikirkan bagaimana cara mengalahkan Persijap Jepara gitu ya, bukan memikirkan bagaimana nanti pada saat pawai, pada saat konvoy, penyerahan piala dan lain sebagainya. Jadi ya inilah yang bertolak belakang teman-teman, memang rada sedikit di luar dugaan gitu ya. Boyan Hodak menyampaikan sebetulnya mah kegelisahan yang mendalam bahwa besok masih ada gitu 1 pertandingan yang penting karena kita belum juara, berbeda dengan musim kemarin kita ketika sudah tahu juara gitu ya, walaupun tidak bermain. Nah ketika di laga terakhir ya santai-santai aja gitu ya, karena kita sudah memastikan gelar juara. Kalau ini belum, di partai terakhir di pekan ke-34 besok ya kita masih membutuhkan poin untuk juara. Dan yang kita tahu sama-sama teman-teman,
Besok juga Borneo FC akan menghadapi Malut United yang tidak akan diperkuat, katanya 6-8 pemain intinya. Bayangin, karena ya entah kenapa tiba-tiba pemain Malut ini pada cedera gitu ya. Ada sesuatu kah atau memang akumulasi atau bagaimana, kita juga ya nggak tahu gitu ya. Tapi rata-rata pemain Malut katanya tidak ikut ke Samarinda karena sebagian cedera, termasuk Ciro Alves yang akan absen bermain. Nah, ini juga memang apakah pemain-pemain Malut ini menolak bermain karena diundang oleh Persib Bandung gitu ya untuk merayakan kemenangan pawai juara itu. Nah, ini juga yang menjadi satu pro kontra kembali gitu ya. Makanya ya kumaha gitu ya, di saat kita sudah memikirkan, waduh ntar pawai lewat dia, lewat itu gitu ya, mau pergi jam segini, mau standby di sana atau lain sebagainya. Tapi tiba-tiba Boyan Hodak menekankan bahwa tidak ada pawai sebelum kita bermain, dan omongan Aditya kemarin katanya itu omong kosong katanya ya, karena kita masih punya satu laga terakhir, tidak atau jangan memikirkan tentang konvoy. Nah, ini memang menarik teman-teman gitu ya. Bebeledagan di pekan terakhir, apakah ini juga memang campur aduk gitu ya, perasaan dari Boyan Hodak, apakah memang dia mau memperpanjang kontraknya atau bagaimana, atau mendelay, atau ya minimal satu persatu dulu, karena kan setiap laga adalah final. Besok adalah final yang betul-betul puncak daripada semua final gitu ya. Pekan ke-34 kita perlu 1 poin, tapi kalau bisa ya di sapu bersih aja gitu ya teman-teman. Dan wasitnya alhamdulillah gitu ya, kita mendapatkan satu wasit yang oke. Besok wasitnya dari Korea Selatan teman-teman, yang mana kalau wasit dari Korea Selatan ini pernah memimpin Persib Bandung di putaran pertama pada saat menghadapi Persija Jakarta. Waktu itu kan kita menang 1-0 gitu ya. Dan track record wasit ini, wasit Korea Selatan ini, dari kurang lebih ada 3 match yang dia pimpin di musim ini gitu ya, sampai dengan saat ini, itu dari 3 match itu tuan rumah selalu menang 1-0. Nah, ini menarik teman-teman gitu ya, bahwa wasitnya kalau dibilang tegas ya tegas gitu ya, kalau memang dibilang royal kartu juga royal kartu teman-teman. Jadi wasitnya ya mungkin saking tegasnya dia nggak ragu kalau itu memang pelanggaran kartu kuning, bahwa ya kartu kuning, kalau kartu merah. Bahkan di laga Persija pun kan mengeluarkan 1 kartu merah untuk Persija Jakarta. Jadi memang kalau wasit mah alhamdulillah gitu ya, kita mendapatkan wasit yang oke. Namun yang menjadi masalah mah wasit yang dipermasalahkan oleh tim papan bawah yang memang sedang berjuang untuk menghindari degradasi gitu ya. Nah, itu wasitnya diganti-ganti, kita nggak tahu teman-teman. Yang penting kita fokus ke tim sendiri dulu saja, jangan fokusnya ke bagi-bagi, biarin aja. Baik itu Borneo FC mau menang pun terserah, yang penting kita harus menang, minimal draw gitu ya besok teman-teman. Nah, ini juga menjadi satu hal yang memang ditanyakan oleh teman-teman mengenai keadaan cuaca juga. Cuaca Kota Bandung saat ini, apalagi di sekitaran Stadion GBLA, kalau sore itu memang suka hujan dengan intensitas rendah, maksudnya ngan gerimis, atau ya memang semakin malam biasanya semakin besar, tapi tidak berlangsung lama, mungkin hanya 20-30 menit saja dengan intensitas yang sedang sampai tinggi, tapi setelah itu cerah gitu ya. Jadi insya Allah lah besok, sekali lagi buat teman-teman dipersiapkan saja untuk fisik dan mental gitu ya. Kalau fisik mah karena besok banyak acara teman-teman, dari jalur masuk ke GBLA, mau dari Soekarno-Hatta, Darwati, atau dari jalan-jalan tikus gitu ya, ini sangat padat. Jadi besok mudah-mudahan sesegera mungkin ke GBLA. Dan untuk di GBLA sendiri ini alhamdulillah sudah ditambah gitu ya pengamanannya, selain dijaga sama anjing canine, anjingnya
kepolisian ini juga sudah ditambahin, terutama di Tribun Selatan itu sudah agak diperketat gitu ya, biar tidak ada yang nerobos dari bawah. Itu ditambahin tralis, jadi tralis kayak apa ya, pengamanan konser lah katanya gitu ya. Jadi memang cukup tinggi sama dengan tribun, untuk pagar tribun, jadi tidak bisa ditembus. Kalaupun mau ditembus harus manjat ya, di situ ada anjing penjaga gitu ya. Itu khusus di Tribun Selatan, dan tribun yang lainnya juga sudah akan diperketat. Jadi sekali lagi buat teman-teman boboto, jika memang Persib Bandung besok ditakdirkan juara, maka nikmati kemenangan itu dulu katanya, jangan merusak momen apa yang sudah diulangi di musim kemarin. Jadi jangan diulangi lagi di musim ini gitu ya. Tidak ada flare, tidak ada kembang api, tidak ada asap. Yang penting kita menyaksikan tim kebanggaan kita ngangkat trofi di GBLA jika memang ditakdirkan juara, insya Allah gitu ya teman-teman. Dan besok pun ada beberapa koreografi yang mana datang lebih awal aja gitu ya. Di Tribun Timur teman-teman Viking ada koreo, di Tribun Utara teman-teman NW ada koreo. Jadi besok full ada entertainnya lah. Jadi ya tiket mahal pun nggak kerasa karena ada beberapa penambahan acara, dan juga ya mudah-mudahan kita juara. Jadi biar lebih indah gitu ya kelihatannya. Besok juga banyak pejabat, artis, lalu juga siapa influencer, dan juga ya tamu undangan yang mungkin buat teman-teman yang duduk di VIP bawah atau di VBU atau VBS itu nanti bisa melihat banyak public figure lah di situ ya. Baik teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.